Dua kelompok yang Allah selamatkan mereka dari api neraka. Junudun yuqatiluna al-Hinda, satu pasukan yang memerangi Hindu, India. Wa junudun alladzina yaqtaluna ma'a Isa bin Maryam, orang-orang yang kedua, orang-orang yang berperang bersama Isa bin Maryam. Dua golongan ini adalah golongan yang dibebaskan Allah dari siksa api neraka. Artinya memang kita akan memerangi Hindu, India, dan ini sudah terjadi kan? Mereka sudah membantai saudara-saudara kita, muslimin muslimat disiksa pakai parang, kemudian dibakar, masjid dihancurkan, dan Al-Quran kitab suci kita dibakar. Ini ujian keimanan yang dulu dialami oleh para sahabat, sekarang dialami oleh saudara-saudara kita. Ya, sekarang kita sedang dihantui oleh ujian yang namanya virus corona. Masih ingat? Di antara tanda-tanda kecil kejadian kiamat adalah manusia mati seperti matinya seekor kambing. Merebaknya kematian manusia di akhir zaman seperti kambing mati karena penyakit, karena virus. Sekarang karena virus corona, orang matinya kayak gimana kan? Lihat di Cina, tiba-tiba di jalan gebruk, kambing pun begitu, sedang berdiri gebruk, di kandang berjalan gebruk. Lihat di Iran sekarang sudah terjadi. Apakah ini cocok logi? Terkutuk mereka yang mengatakan ini cocok logi. Lalu di mana benarnya Quran dan hadis? Kalau apa yang terjadi pembuktian hari ini kalian katakan cocok logi, persiapkan hujah kalian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mohon maaf, saya tegas Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmatullah, Rasulullah ada saat itu. Rasulullah belum punya kekuatan. Rasulullah tidak bisa menyelamatkan mereka. Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah SAW hanya bisa meneteskan air mata. Begitu pula para sahabat yang masih bisa dihitung jari, ya, masih bisa dihitung jari. Maka kemudian malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun sambil mengelus-elus punggung Rasulullah SAW. Irfa' ra'saka ya Rasulullah, angkat kepala anda ya Rasulullah. Maka Rasul mengangkat kepalanya ke langit. Maka Rasulullah melihat pintu surga dibukakan untuk mereka yang tadi meninggal dunia. Maka apa kata Rasulullah SAW? Sabran ya ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, tempat kembali kalian surga. Al jannatu tantazirukum, surga menunggu kalian. Hari ini tidak diperangi, tidak diintimidasi, melucuti Islamnya sehelai demi sehelai, jilbab ditinggalkan, gitu ya, salat ditinggalkan, padahal tidak diperangi. Di mana? Di negeri autopilot sana, di Gintah Berantah. Saya tidak sebut Indonesia ya. Kalau saya sebut Indonesia, saya ditangkap nanti. Ditangkap lagi. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, ini ujian iman. Sekali lagi, Allah menyatakan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, bahwa siapapun yang menyatakan diri beriman pada Allah Azza wa Jalla pasti diuji, apalagi di akhir zaman. Fitnah demi fitnah datang bertubi-tubi. Kata Rasulullah, kamaujil badri, tamuju kamaujil bahri, datang bertubi-tubi seperti ombak di lautan. Ada hentinya ombak? Tidak kan? Ombak ini baru sampai, datang ombak berikutnya. Masih porak-poranda umat Islam, belum berdiri seutuhnya, sudah dihantam dengan fitnah-fitnah berikutnya. Sudah ada fitnah salam Pancasila sekarang, nanti ada fitnah apa lagi? Mereka akan terus memerangi kita hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu kata Allah. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti memerangi kalian Muhammad sampai kalian murtad dari agama kalian. Tujuan mereka, kita murtad. Jagalah Allah dalam dirimu, hidupkan hukum Allah dalam hidupmu, wujudkan iman Islam kamu dalam bentuk amal perbuatanmu, maka Allah akan menjagamu. Kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayakan kita? Tidak ada. Makanya ada kalimat zikir yang wajib, yang bukan yang wajib, yang disunahkan untuk kita baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan menyebut nama Allah
yang tidak ada yang bisa membahayakan sesuatu pun, baik di langit ataupun di bumi ataupun di langit, bersama nama Allah. Ya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla menjaga kita, menjaga Allah, Allah akan menjaga kita. Yang kedua, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjadi solusi apapun permasalahan hidupmu, apapun berat ujian hidup kita. Jika kita istiqomah pada Allah, Allah akan memberikan solusi. Tidak ada ujian bagi kaum wanita dialami sebagaimana ujian oleh para pendahulu kita, seperti Siti Hajar. Berat kan Siti Hajar? Nabi Ismail sampai kekerjepan, sampai mau meninggal dunia. Nah, diuji sikoh billahnya. Ketika kesabarannya dan tawakal sampai pada puncak ujian, disitulah pertolongan Allah akan datang. Kapan pertolongan Allah datang? Di saat kita sudah sampai pada puncak ketawakalan kita. Itulah sikoh billah. Yakin Allah bersama kita, maka Allah memberikan solusi. Bapak Ibu, jauh mana dengan antara Saudi Arabia dengan Uighur ke Wuhan, tempat epidemik sumber dari virus corona? Jauh mana Saudi Arabia dengan Uighur ke Wuhan? Jauh Saudi Arabia kan? Baik, Uighur itu tetangganya Wuhan, dan Wuhan pusat sumber daripada virus corona. Ada seorang muslim Uighur terkena corona? Ada yang pernah mendengar? Lalu kenapa Arab Saudi menutup semua akses umroh? Di mana keyakinan mereka kepada Allah? Ingat, manusia tidak mendapatkan apapun melainkan apa yang diperbuatnya. Wa allaisa linsani illa masa. Tidak ada yang didapatkan manusia melainkan seperti apa yang diinginkannya. Pulang kami dari sana Bapak Ibu, ditahan jemaah haji tidak bisa berangkat ke sana. Yang di Jeddah pun itu tertahan untuk masuk ke Masjidil Haram. Kenapa? Deteksi aja di sana, obati di perbatasan. Jangan sampai masjid ke Masjidil Haram. Kami diperiksa memang Bapak Ibu. Pulang ke Cengkareng pun kami diperiksa, Bu. Ya, pakai X-ray begitu. Apabila ada virus corona, pakai. Ternyata saya ditangkap, Bu, karena ada virus Corolla, bukan corona. Jadi Bapak Ibu, ini akidah. Yang penting kita hidup sehat sesuai dengan Quran dan Sunnah. Allah akan menjadi solusi apapun kesulitan hidup kita. Konon sekarang Indonesia sudah banyak yang terkena virus corona. Ujian iman bagi kita. Tawakal pada Allah ya. Jaga. Yang penting kita hidup bersih. Cuci tangan sebelum makan. Ya, cuci tangan sebelum makan. Baca Bismillah sebelum makan. Baca Bismillah sebelum ngahuap. Ucapkan Alhamdulillah ketika turab. Baik, ada nggak selesai ini. Yang ketiga kata Rasulullah, fa'lam, yakini wahai anakku, law anna al-ummah istama'u ala yanfa'uka bi syai'in. Andaikan umat manusia berkumpul untuk menolong kamu, la yanfa'uka bi syai'in, engkau tidak akan tertolong, engkau tidak akan selamat, illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali jika memang Allah menakdirkan kamu harus selamat saat itu. Jadi selamatnya kita, tertolongnya kita sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, itu yang ketiga. Yang berikut yang keempat, yang terakhir, walau annal umma ijtamu ala ayyadruka bi syai'in, dan andaikan umat manusia berkumpul, Zionis, Cina, Israel, Amerika berkumpul untuk membantai kamu, lam yadruka bi syai'in, kamu tidak akan celaka. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali jika memang kamu harus celaka hari itu. Rufiatil aqlam, diangkat pena kita, takdir kita, dan kerah kering catatan takdir kita di Lauhul Mahfuz. Yuk kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ujian demi ujian akhir zaman ini yang mengguncang iman kita, ini ujian. Kita istiqomah ataupun tidak dengan keimanan kita. Siap istiqomah sampai akhir hayat? Apapun yang terjadi? Yang penting kita hidup sehat ya, saling melindungi. Ingat, kita sedang diuji kebersamaan kita. Yuk kita saling melindungi sesama kaum muslimin. Biarkan orang lain ngaborong beas, dabi singke, mengungsikan diri, mengucilkan diri, itu keluar tuh belanja, bisa beakeun beas, enak berbondong-bondong belanja beras tuh, sembako, ya belum berbondong-bondong ya. Ibu-ibu sudah menyiapkan sembako. Tawakal pada Allah ya, kita berdoa pada Allah. Dan ada satu tips, ternyata bawang putih bagus untuk mengoksidasi, untuk melakukan membuang toksin, auto oksidasi, auto detoksifikasi, maaf. Bawang, ada 8 siung bawang putih direbus, airnya diminum. Itu cukup untuk menciptakan sistem imun pada tubuh kita, melindungi kita dari virus corona, apalagi Corolla. Ya, dulu rame virus SARS, MERS, tapi tidak, udah gitu lep. Ini propaganda politik dunia. Di akhir
sama. Semoga Allah melindungi kita sebagaimana sabda Rasulullah tadi. Tawakal pada Allah, hidup sesuai Quran dan Sunnah, insya Allah Allah akan melindungi kita. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya dan keterlambatan saya. Yang benar dari Allah, yang salah ada ujian kesalahan diri kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman Islam. Apapun yang terjadi kita tawakal pada Allah dan Allah mewafatkan kita dalam keadaan Islam. Amin ya rabbal alamin.